Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini akan membahas mengenai amalan-amalan sederhana yang disukai Allah yang jarang diketahui umat muslim. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan-amalan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cukup banyak, baik dalam konsep hablum minallah atau hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minannas hubungan manusia antar individu, serta hablum minal alam hubungan manusia dengan alam. Dari sekian banyak amal kebaikan yang tertuang dalam ketiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang amalan itu tak disadari oleh umat muslim lantaran amalan tersebut terlihat sederhana. Tapi kunci kesuksesan memperoleh kesempurnaan amalan yang disukai Allah itulah yang menjadi tantangannya, yaitu istiqomah atau konsisten menjaga meski sedikit. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang berkelanjutan meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, sebuah amalan dalam Islam tidak hanya dinilai dari jenis kebaikannya saja, tetapi juga keistiqomahannya. Amalan yang besar tapi berhenti di tengah jalan tak lebih baik dari amalan kecil yang berlangsung terus-menerus. Sebab yang kecil jika berkelanjutan, maka suatu saat akan menjadi besar. Sementara amalan yang besar tapi terhenti bisa terkikis perlahan. Itulah makna dari amalan yang paling disukai Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak mengenai amalan sederhana yang disukai Allah tapi jarang diketahui umat muslim berikut ini. Pertama, mempermudah urusan orang lain. Amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah mempermudah urusan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari sikap hablum minannas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari amalan yang disukai Allah satu ini, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tertib berlalu lintas, memberikan kebahagiaan pada orang lain, dan sebagainya. Bahkan kehebatan dari amalan yang dicintai Allah ini diperumpamakan lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia.
Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Hadis riwayat At-Tabrani, disahihkan Al-Albani. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat. Amalan yang disukai Allah selanjutnya yang mungkin tak banyak diduga adalah menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini juga bagian dari praktek hablum minan nas. Menjadi orang yang bermanfaat ini juga ada dalam hadis yang disebutkan dalam poin pertama tadi. Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu dasar hukum pendukung lainnya yaitu dari hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita umatnya agar mempunyai jiwa yang gemar memberi manfaat dan tak bersandar atau terlalu bergantung kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangat kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin yang baik akan selalu memikirkan agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana ia bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin yang memiliki kelebihan ilmu, ia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Amalan yang disukai Allah berikutnya adalah berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun telah wafat. Selama mereka masih ada, berbakti dan memuliakannya tanpa menyakiti. Sedangkan saat kedua orang tua telah berpulang, kewajiban seorang anak adalah mendoakan mereka. Hal ini menukil dalam penggalan surat di kitab suci Al-Quran dan ditegaskan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, lalu apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, bersedekah. Selanjutnya, amalan yang disukai Allah yaitu dengan bersedekah, baik dalam bentuk harta maupun jasa atau amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dilarang menjadikan sedekah sebagai hal yang memberatkan, karena amalan yang disukai Allah satu ini tidak melulu soal harta.
kita bisa bersedekah secara ikhlas saat berusaha membantu orang lain. Berikut ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Terakhir yang kelima, sholat tepat waktu. Seperti diketahui bahwa sholat merupakan tiang agama dalam Islam. Bahkan kelak di akhirat, sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisab. Ada sebuah hadis yang turut menjelaskan amalan yang disukai Allah ini. Kelak sholat tepat waktu akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Itulah amalan sederhana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengingatkan dan memberikan kemudahan agar kita dapat mengamalkannya dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.